minta ditemanin ke dokter bukan hanya untuk kepentingan aku saja, tapi juga buat kepentingan kamu, Mas. Kepentingan aku? Kata dokter Eko, dia itu dokter terhebat untuk operasi plastik. Niken, dari mana kamu bisa punya ide seperti itu? Katanya kamu lebih suka yang asli. Niken, Aku jadi malah khawatir. Apa iya Niken itu bisa hidup dengan orang semacam dia? Jangan lupa, Bu. Niken itu bukan gadis modern. Niken itu kita didik dengan tata krama adat timur, Bu. Tapi Pak, di suratnya dia bilang dia baik-baik saja. Ini kan pasti bahagia, Pak. Oh iya, dia juga kirim fotonya, Pak. Bapak kan belum lihat ya. Aku sudah bukan gadis kampung lagi, Di. Aku sudah jadi Nyonya Aldi Prasetyo. Dan aku sudah melakukan semuanya untuk bikin hati kamu senang. Masih kamu gak mau nemenin aku ketemu orang tuaku? aku tidak pernah menyuruh kamu menjadi orang lain hanya untuk menyenangkan hatiku. Iya, tapi aku tahu selera kamu. Dan aku nggak mau kamu terus-terusan membayangkan bekas pacar kamu yang cantik itu. Niken, aku menikahi kamu karena aku tulus mencintai kamu. Termasuk kesederhanaan kamu. Ini Niken. Iya, dia tambah cantik ya, Pak ya. Secepat itu dia berubah ya, Bu ya. Tapi mudah-mudahan tali kasihnya pada kita tidak akan berubah, Bu. Apa kabar, Dok? Niken? Niken, saya hampir nggak bisa mengenali kamu loh. Hah? Saya kan cuma pergi beberapa minggu untuk berbulan madu. Masa dokter sudah tidak ingat sama saya? Aldi. Dia memang hebat. Coba, dalam beberapa minggu saja dia sudah bisa merubah kamu sedrastis ini. Oh ya, mana dia? Sedang sibuk. Dia sedang mempersiapkan pembukaan showroom mobil dan bengkelnya. Hobi lamanya. Ngutak-ngutik mesin, ya hobi mahal ya. Enggak. Terus, gimana prakteknya, Dok? Pasti sekarang sudah rame ya? Wah, untuk sementara saya memutuskan untuk tidak praktek dulu nih. Loh, kenapa begitu? Ya, pertama, sampai saat ini saya belum juga bisa mendapatkan pengganti kamu. Dua, ya saya sedang mencoba untuk lebih konsentrasi pada spesialisasi yang sedang saya ambil. Ketiga, saya sedang mempersiapkan untuk mendirikan klinik psikiatri. Ya, kalau gitu saya cuma bisa mendoakan saja. Tapi saya yakin sekali pasti dokter akan jadi psikiater yang hebat. Wah, makasih ya. Oh ya, kapan kamu berencana punya anak? Sudah waktunya kan? Coba, sekarang kamu sudah berhenti bekerja. Sudah waktunya kamu untuk memikirkan anak dong. Supaya... Saya lagi suka melihat kamu dengan barang palsu seperti itu. Ini keinginan saya sendiri. Ya tapi untuk apa? Hah? Sekarang juga kamu nggak punya masalah kan dengan tubuh kamu? Saya susah menambah berat badan saya, Dok. Jadi saya pikir satu-satunya jalan pintas ya dioperasi. Ada-ada saja kamu, Nick. Tapi kan ini suatu keinginan yang wajar dari seorang istri untuk menyenangkan suaminya. Dan saya sebagai istri berkewajiban untuk menyenangkan Aldi, suami saya. Iya, saya tahu. Tapi kan bukan harus dengan cara seperti itu. Hah? Coba lihat sekarang. Kamu sudah berubah banyak dan menjadi orang lain nanti. Bukan menjadi diri sendiri. Ya, selama Mas Aldi senang,
Saya tidak merasa keberatan. Niken. Ibu saya selalu berpesan, kalau suatu saat saya menjadi seorang istri, saya harus pandai-pandai melayani suami saya, supaya suami saya tidak melirik wanita lain. Jadi karena itu kamu bersedia berubah menjelma jadi wanita lain? Hah? Seorang suami kan seharusnya bisa menerima keadaan istrinya apa adanya. Ya kan? Tolonglah, Dok. Aku minta ditemanin ke dokter bukan hanya untuk kepentingan aku saja, tapi juga buat kepentingan kamu, Mas. Kepentingan aku. Kata dokter Eko, dia itu dokter terhebat untuk operasi plastik. Niken, dari mana kamu bisa punya ide seperti itu? Katanya kamu lebih suka yang asli. Niken, aku hanya butuh istri yang setia. Ingin membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Niken, aku hanya ingin membahagiakan kamu. Itu saja yang aku butuhkan. Gawat. Gagal jadi artis top. Akhirnya frustrasi, stres. Dasar mental tembok. Intan! Pami, Oke, baik. Nanti akan kusuruh dia pulang. nanti, sekarang. Harusnya tadi malam juga dia nggak disuruh nginep di sini. Niken, aku mana tega mengusir dia. Kamu lihat sendiri kan dia seperti apa, bingung, sedih. Malah aku curiga dia sekarang sedang sakit. Coba kamu lihat mukanya, begitu pucat. Gak seperti dulu, cantik dan segar. Kamu bilang kita hidup untuk hari esok, bukan untuk masa lalu kan? Tapi kan itu tidak berarti bahwa dengan kehadiran dia, aku ingin kembali ke masa laluku. Niken, aku hanya tidak tega mengusir dia mentah-mentah. Percayalah, kamu kan tahu sendiri, aku paling nggak bisa melihat perempuan itu nangis dan sedih. Pokoknya aku mau dia keluar hari ini juga, sekarang juga. Masuk. Terima kasih ya, Di. Kamu masih mau menerima saya di rumah kamu. Sudah, Intan, jangan nangis. Kamu kan tahu betapa bencinya aku dengan air mata. Dari dulu kan aku sudah bilang, jauhkan dirimu dari laki-laki gila itu. Sekarang saya sudah nggak punya apa-apa lagi, Di. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Cuma kamu. Cuma kamu yang bisa menolong saya. Sudahlah. Yang penting sekarang kamu sudah jauh dari laki-laki itu. Saya akan minta cerai. Cerai? Jadi selama ini kamu belum cerai dengan dia? Saya minggat. Saya udah nggak tahan lagi diperlakukan seperti mainan rusak. Oh, gila. Kenapa? Suamimu bisa saja menuduh aku membawa lari istri orang. Intan, kamu harus pulang ke rumah. Selesaikan masalah kamu. Gak ada lagi yang harus saya selesaikan. Semuanya sudah selesai. Saya tinggal mengajukan surat cerai ke pengadilan. Baik kalau itu yang mau kamu lakukan. Tapi kamu tidak bisa tinggal di sini selama itu, Intan. Kenapa? Istri kamu keberatan? Bukan istriku yang keberatan, Intan. Aku yang keberatan.
Aku tidak mau dituduh merusak rumah tangga orang. Kamu bohong. Kan juga istri kamu yang keberatan saya nginep di sini. Niken sudah tahu semuanya.